Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami kelompok 3 dari SD Panaragan 1. Di sini kami akan mempresentasikan pembelajaran sosial emosional topik 2 mengenai demonstrasi kontekstual. Baik, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Fujianti, yang kedua ada Galeri Nopianti, ketiga ada Gigi Adila Ayuntias, keempat Hani Oktaviani, kelima Hariro, dan yang terakhir itu ada Muhammad Bayu Duyana. Lembar kerja 2.4. Soal yang pertama adalah apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Yang pertama adalah mengelola stres pribadi dan profesional. Di sini, guru menghadapi tekanan besar dari tanggung jawab mengajar, mengelola kelas, dan kebutuhan administrasi. Stres dapat mempengaruhi kemampuan guru untuk memberikan contoh sosial emosional yang positif. Lalu, ada dampak stres pada hubungan dengan peserta didik. Menurut Fitri dan Harun 2019, stres menghambat kemampuan guru mengelola emosi. Stres berdampak negatif pada pembentukan hubungan positif dengan peserta didik. Iklim kelas dan hasil belajar peserta didik terpengaruh akibat stres yang dialami oleh guru. Nomor 2, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Dalam pengalaman saya mengamati proses belajar mengajar, saya melihat seorang guru berdedikasi yang sering tampak lelah dan stres karena beban kerjanya yang berat, termasuk mengelola kelas besar, mempersiapkan materi pelajaran, dan tugas-tugas administrasi. Stres ini terkadang mempengaruhi interaksinya dengan peserta didik, membuatnya kurang sabar dan mudah frustasi saat ada yang membutuhkan bantuan, sehingga suasana kelas menjadi kurang kondusif. Menurut Putri dan Wijayanti tahun 2020, stres kerja pada guru dapat berdampak negatif pada kualitas pengajaran dan hubungan dengan peserta didik. Karena guru yang stres kurang mampu menunjukkan empati dan dukungan emosional yang penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Untuk mengatasi hal ini, Fitri dan Harun tahun 2019 merekomendasikan beberapa strategi seperti pelatihan manajemen stres, dukungan rekan kerja, waktu istirahat yang cukup, manajemen beban kerja yang realistis, dan peningkatan kondisi kerja. Soal yang ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Nah, strateginya yaitu antara lain program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional guru, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dengan program life skills atau ekstrakurikuler, menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung, dan bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung perkembangan sosial emosionalnya di rumah. Lalu ada tantangan dan implementasinya. Tantangannya yaitu keterbatasan sumber daya, resistensi atau kurangnya kesadaran, lalu ada evaluasi dan pengukuran, dan integrasi kurikulum. Soal nomor 4, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Nah, pengaruh karakteristik peserta didik pada sel itu yang pertama ada di usia dan tingkat perkembangannya. Pendekatan sel harus disesuaikan seperti bermain untuk anak prasekolah dan diskusi untuk remaja. Lalu ada latar belakang sosial ekonomi dan budaya, nilai dan pengalaman masa lalu peserta didik, serta kemampuan khusus dan pengalaman traumatis. Hal ini memerlukan penyesuaian dan dukungan tambahan dalam penerapan sel. Selanjutnya ada strategi mengatasi kendala dalam penerapan sel. Yang pertama, diferensiasi pembelajaran, lalu pelatihan guru, hubungan kuat dengan peserta didik, keterlibatan orang tua, dan melakukan evaluasi terus-menerus untuk meningkatkan efektivitas program sel. Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu. Film Laskar Pelangi menggambarkan kehidupan masyarakat pedesaan di Pulau Belitung dengan fokus pada perjuangan ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan.
Kehidupan sederhana dan keindahan alam Pulau Belitung sangat menonjol, dan film ini menginspirasi melalui perjuangan tokoh utama untuk meraih pendidikan yang lebih baik. Sekolah digambarkan sebagai tempat harapan dan impian, dengan peran guru yang sangat penting. Film ini juga menunjukkan persahabatan, kebersamaan, dan semangat gotong royong, serta menampilkan kearifan lokal dan budaya Belitung, menyampaikan pesan penting tentang pendidikan, kesetiaan, dan semangat pantang menyerah. Bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Jawabannya, dari film Laskar Pelangi, saya belajar bahwa guru adalah agen perubahan penting dalam masyarakat. Guru seperti Bu Muslimah dan Pak Harfan menunjukkan dedikasi dan pengorbanan luar biasa, meskipun dengan fasilitas terbatas dan gaji kecil, menginspirasi siswa untuk bermimpi besar. Mereka menjadi teladan dalam ketekunan, kesabaran, dan ketulusan, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan. Dengan semangat dan kreativitas, mereka mengatasi banyak hambatan, membuat siswa merasa dihargai dan termotivasi. Film ini mengajarkan bahwa guru dapat membuat perbedaan besar dalam kehidupan siswa dan masyarakat, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Nomor 3, Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, seperti Dead Poets Society dan Sekolah Rimba. Dalam film Dead Poets Society, Mr. Keating, seorang guru bahasa Inggris yang diperankan oleh Robin Williams, berperan sebagai agen perubahan dengan menginspirasi siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Melalui semangat dan metode pengajaran uniknya, seperti penggunaan puisi dan konsep raih hari, Mr. Keating mendorong siswa untuk hidup penuh semangat, mengejar impian, dan melihat dunia dari perspektif berbeda, yang menghidupkan kembali klub puisi rahasia Dead Poets Society. Lalu dalam film Sekolah Rimba, Butet Manurung, seorang lulusan antropologi, memilih mengajar anak-anak suku pedalaman di hutan Jambi daripada bekerja di kantor. Menghadapi awal penolakan, Butet dengan tekun meyakinkan warga akan pentingnya pendidikan untuk melindungi diri dari ketidakadilan. Usahanya mendirikan Sekolah Rimba, sekolah dengan gubuk-gubuk sederhana yang berpindah-pindah, menunjukkan bagaimana pendidikan bisa membawa perubahan positif bagi masyarakat suku pedalaman. Apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut? Dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Dalam film Dead Poets Society, Mr. Keating adalah guru yang penuh semangat, memotivasi siswa untuk belajar tekun, berani mengubah hidup, dan menaruh minat pada puisi. Pelajaran sosial dan emosionalnya termasuk kesadaran diri, yang terlihat dari perjuangan Neil Perry untuk mengekspresikan dirinya dalam tekanan dari ayahnya. Lalu pengelolaan emosi, di mana siswa belajar menghadapi tekanan dari keluarga, sekolah, atau teman dengan bantuan puisi dan ekspresi diri dari Mr. Keating. Dalam film Sekolah Rimba ini menyajikan banyak pelajaran tentang pembelajaran sosial emosional. Butet menunjukkan kesadaran diri dalam memahami nilai dan tujuan hidupnya. Butet harus terus tenang dan penuh harapan meski menghadapi tantangan. Dia juga menunjukkan empati mendalam terhadap anak-anak rimba, memahami kebutuhan dan keadaan mereka, serta menghormati budaya mereka. Membangun hubungan positif dan kepercayaan dengan komunitas rimba adalah kunci keberhasilan Butet. Selanjutnya, dalam lembah kerja 2.6. Nomor 1. Kapankah Anda merasakan emosi positif, seperti rasa bangga, bahagia, dan bersemangat? Saya merasa emosi positif seperti rasa bangga, bahagia, dan bersemangat ketika melihat perkembangan positif dan pencapaian siswa-siswa saya. Misalnya, ketika mereka berhasil memahami konsep yang sulit, mengungkapkan ide kreatif dalam proyek, atau mengatasi tantangan akademik dengan tekun dan gigih. Perasaan bangga juga timbul ketika saya melihat siswa-siswa saya bekerja sama dalam kelompok dengan baik.
saling mendukung, dan menghargai perbedaan satu sama lain. Selain itu, saat mereka menunjukkan minat yang tinggi dalam pembelajaran, bertanya banyak pertanyaan, dan aktif mengambil bagian dalam diskusi kelas, saya merasa sangat bersemangat. Karena hal ini menandakan bahwa mereka terlibat sepenuh hati dalam proses pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kapankah Anda merasakan emosi negatif. Jawabannya, saya sering merasakan emosi negatif saat menghadapi tantangan di kelas, seperti kurangnya minat siswa dalam pembelajaran atau adanya konflik antar siswa. Nah, tekanan dari tuntutan pekerjaan sebagai guru dan juga mahasiswa bisa menyebabkan stres dan kelelahan, yang kadang memicu frustasi ataupun kecemasan. Namun, penting untuk mengelola emosi ini dengan baik agar tidak mempengaruhi interaksi dengan siswa dan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, apa yang memicu emosi positif atau negatif Anda sehubungan dengan profesi pekerjaan Anda? Emosi positif saya sebagai guru terutama terpicu oleh pencapaian siswa, baik dalam akademik maupun pengembangan pribadi mereka. Melihat mereka berhasil memahami materi atau mengatasi tantangan memberi saya rasa bangga atau bahagia. Interaksi positif dengan siswa, seperti saat mereka aktif dalam pembelajaran, juga membangkitkan emosi positif. Namun, tantangan dalam mengelola kelas seperti masalah disiplin atau kurangnya motivasi siswa dapat memicu emosi negatif. Konflik antar siswa atau rekan kerja juga bisa menjadi pemicu emosi negatif jika tidak segera diatasi. Selain itu, beban kerja yang tinggi dan tekanan dalam memenuhi ekspektasi akademik atau administratif juga dapat menyebabkan stres atau kelelahan yang menyebabkan emosi negatif. Adapun teknik mindfulness yang dapat dilakukan menurut Kanden and Gunker tahun 2017 pertama yaitu 2 feet 1 breath, yaitu mengambil nafas dalam sembari berdiam di satu posisi. Yang kedua, set intentions, yaitu mengingatkan kembali tujuan dan niat utama sehingga tetap positif dalam situasi yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, I'm aware technique, di mana merupakan kemampuan individu untuk selalu sadar dan mengingatkan diri terkait apa yang dilakukan. Langkah-langkah 2 feet 1 breath yaitu pertama, pastikan Anda mengambil posisi yang nyaman, bisa berdiri atau duduk, bersila atau duduk di kursi yang nyaman. Kemudian, pejamkan mata Anda, relax, dan pikirkan hal yang positif. Kemudian tarik nafas panjang selama 10 detik. Tahan selama 5 detik. Kemudian hembuskan. Selesai. Langkah set intentions. Yang pertama, duduk dengan tenang, tarik nafas, dan hembuskan. Kemudian, tunggu sampai posisi tenang. Kemudian, ingat kembali tujuan utama Anda sebagai pengajar. Setelah itu, bisa Anda tuliskan kembali niat dan tujuan Anda. Setelah itu, tempelkan di tempat yang mudah Anda lihat kembali. Langkah I'm aware teknik. Pertama, carilah tempat yang tenang. Kemudian tutup mata Anda. Setelah itu, sadarilah keberadaan Anda di tempat tersebut. Emosi apa yang Anda rasakan? Pikirkan mengenai pekerjaan Anda dan apa yang sudah Anda lakukan. Sadari
Apakah perilaku atau tindakan Anda yang sudah baik dalam mengajar? Sadari apa yang perlu Anda tingkatkan, peristiwa apa yang mengingatkan Anda. Setelah itu, buka matanya sekarang dan tuliskan pada kertas. Dan kemudian setelah itu tempelkan di tempat yang Anda ingat. Adapun referensi, materi, dan jawaban dari kelompok kami yaitu sebagai berikut ini. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai pembelajaran sosial emosional. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.